Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Ikhlas wan Niyah milik Ibnu Abid Dunya Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu taala. Dan sekarang kita sudah masuk kepada pertemuan ke-6, ya, pertemuan yang ke-6 bifadlillahi wa bitaufiqihi ala man yassarahullah, ya, dan juga kita telah sampai kepada asar yang ke-30, ya. Jadi pertemuan ke-6, ya, dan biqadrillah kemarin itu pada pertemuan yang ke-5 ternyata enggak kerekam, ya, enggak kerekam, subhanallah. Nah, ini muskilah, ya. Kasihan ikhwah yang mau mendengarkan kajian, mendengarkan rekamannya, tapi ternyata tidak terekam. Kalau yang ngaji langsung, kemudian juga yang online, ya alhamdulillah masih bisa mendengar, menyimak, mencatat, ya, dapatkan faidah insyaallah taala. Kemudian juga pertanyaan juga, ya, pada pertemuan pertama ternyata, ya, wallahu musta'an wa hituklan, justru malah enggak ada suaranya. Iya, enggak ada suaranya, subhanallah. Ya, Allah musta'an. Pertemuan pertama enggak ada suaranya, pertemuan kelima tidak terekam. Iya, subhanallah. Enggak fokus, ya. La haula wala quwwata illa billah. Taib, mudah-mudahan ini terekam dan terdengar suaranya insyaallah taala. Taib, kita masuk ke dalam asar yang ke-30. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Hadatsana Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan an Ibrahim ibn al-As'as, ya, seperti nama al-Imam Abu Daud. Ibrahim ibn al-As'as an Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan sami'tuhu yaqul, daripada Ibrahim ibn al-As'as, daripada Fudail ibn Iyad, beliau mengatakan aku mendengarnya mengucapkan, ya, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad ibn Ali ibn Hasan dari Ibrahim ibn al-As'as dari Fudail ibn Iyad, ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, khairul amali akhfahu amna'uhu minasyaitan wa ab'aduhu minar riya, ya. Jadi kata beliau, ya, Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, sebaik-baik daripada amalan, dari sebuah amalan yang dikerjakan oleh seorang muslim, ya, amalan saleh, itu adalah amalan yang akhfahu, yang samar, yang tidak diketahui oleh manusia atau sedikit diketahui oleh banyak orang, ya. Itu adalah sebaik-baik amal itu, ya. Kenapa? Karena hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya. Jadi khairul amali akhfahu, ya, sebaik-baik amal, perbuatan amal soleh, kecil ataupun besar, enggak ada masalah, ya. Dan yang terbaik adalah yang akhfahu, yang tersamarkan, yang tidak diketahui oleh manusia, ya, atau sedikit manusia itu dia mengetahuinya. Wa amna'uhu minasyaitan, ya, kemudian juga dengan amalan yang sir tersebut
yang tersembunyi tersebut, ya, itu terhalangi daripada asyaiton, ya. Karena syaitan ini kalau mengetahui sebuah amalan yang akan dikerjakan oleh seorang hamba, seorang muslim mesti akan apa? Mengacaukan, ya, mengacaukan amalan tersebut. Ya, karena itu adalah tugas daripada syaitan, ya, memberikan was-was kepada hambanya, mulai dari menakut-nakuti kalau begini, kalau begini, kalau begitu, ya. Kemudian jikapun itu terrealisasikan, amalannya tersebut kemudian disisipkan, ya, rasa sumu'ah, rasa apa? Ria, ya, rasa berbangga diri, merasa puas, ya. Kemudian ditimbulkan rasa harap kepada makhluk, apa yang akan dihasilkan dari amalan tersebut, ya, yang akan dia dapatkan daripada makhluk. Di antaranya apa? Pujian, ya, pujian manusia. Iya. Nah, itu syaitan ketika dia tahu, ya, amalan daripada seorang muslim. Ya, maka dikatakan khairul amali akhfahu, sebaik-baik amal perbuatan adalah yang tidak diketahui, ya, tidak diketahui. Wa'baduhu minariya, dan juga amalan yang samar itu, ya, amalan yang khafa itu dia jauh nantinya daripada sikap ria, ya. Sikap ria itu sikap apa namanya? Berbangga diri, ya. Kalau dia sudah apa? Berbuat sesuatu, sudah mengerjakan sesuatu, sudah beramal soleh, ya, itu ria, ya, seperti itu. Taib. Kemudian barakallahu fikum, asar yang ke-31, haddatsani Mahdi ibn Hafs. Dia mengatakan haddatsana Ismail ibn Ayyas. Ya, Ismail ibn Ayyas. An Mut'aim ibn al-Mikdam as-San'ani. An Ansabah an Basah an Anbasah ibni Sa'id al-Kilai atau al-Kulai. An-Nasih al-Anasi an Raqbi al-Misri. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis. Ya, ini hadis. Sampai kepada Nabi SAW, ya, beliau bersabda, ya, jadi Ismail bin Ayyas Al-Ansi, yaitu Abu Utbah Al-Himsi, Soduk. Adapun Anbasah ibn Sa'id Al-Kulai itu adalah perawi daripada Anas ibn Malik. Ya. Tapi kata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, kata beliau, Al-Imam Abu Hatim, laisa bil qawi, ya, tapi dia lemah, tidak kuat, ya. Wallahu a'lam, mungkin hafalannya. Ya. Berarti di sini ada khilafnya di perawi Raq bin Al-Misri, ya. Ini diperdebatkan oleh para ulama. Taib. Nabi SAW dia mengatakan, beliau bersabda, tuba liman toba kasbuhu, ya. Sorga bagi siapa saja yang di dalam mata pencahariannya itu apa? Halal, berkah, thayyib, ya, baik. Jadi kata Nabi SAW, siapa saja yang mereka itu, ya, mencari rizki fisabilillah, ya, yang dimaksud fisabilillah adalah apa? Halalan thayyibah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hududnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit hasilnya, ya, maka itu adalah apa? Mata pencaharian yang hasilnya itu adalah halal. Ya. Maka kata Nabi SAW, tuba. Tuba itu maksudnya berbahagialah. Al-jannah. Surga bagi siapa saja yang toba kasbuhu. Ya, mata pencahariannya itu adalah baik. Wasaluhat sariratuhu. Kemudian juga hatinya itu bersih, selamat, sehat, ya, sihah. Hatinya selamat dari berbagai macam penyakit, ya. Sirnya itu dia selamat, ya, batinnya, hatinya, ya, tidak ada rasa
iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa kusumah kepada saudaranya kaum muslimin, ya. Hatinya bersih, selamat, soluhat sariratuhu, ay qalbuhu, wa karumat alaniyatuhu. Kemudian juga mulia zahirnya, jasadnya, lahiriahnya, zahirnya mulia, ya. Karena tadi mata pencaharian yang dia cari untuk menafkahi keluarganya, untuk dia gunakan beramal soleh, itu selamat, ya, berbarokah. Maka kemudian juga diiringi dengan hati yang bersih, kemudian juga apa? Melahirkan zahir yang selamat, yang mulia, ya. Lahiriahnya juga apa? Mulia. Wa azala 'anil nas syarrahu. Ya. Bahkan dia juga apa? Menjauhkan dari manusia keburukannya. Ini sikap seorang mukmin, ya. Sikap seorang mukmin. Mencari penghidupan dengan cara yang halal, kemudian juga membersihkan, ya, hatinya, menelusuri kiat-kiat apa saja yang dapat apa? Membersihkan hati. Ya. Kemudian juga bagaimana dia menjadikan jasadnya, lahiriahnya, zahirnya itu mulia. Ya. Dan juga dia berusaha kuat, ya, berkomitmen untuk apa? Menjauhkan manusia daripada keburukannya. Maksudnya adalah kaum muslimin secara umum. Ya. Kalau di tempat lain nanti itu terhadap orang-orang kafir, tapi itu permasalahan lain, yaitu di dalam negeri Islam, ya. Dan yang dimaksud kafir di sini adalah kafir zimmi. Itu sifat orang mukmin, ya. Jadi orang Islam itu nggak semena-mena, ya. Apalagi terhadap saudaranya, orang kafir saja dijaga kan gitu, ya. Orang-orang kafir, ya, ahlu zimmi yang mereka itu apa? Di bawah, tunduk di bawah, ya, eh, naungan Islam, ya, di bawah tunduk di dalam Islam, itu akan dijaga darah dan harta mereka. Ya. Ini sifat orang Islam nih. Maka heran kalau ada orang Islam, ya, yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengaku bertauhid, ya, mengaku ahli sunnah, ya, bahkan belajar kutub para salaf, tapi masih ada apa? Menempal di dalam dirinya sifat hasad, sifat dengki, ya, sifat iri kepada saudaranya, apalagi sampai benar-benar menimbulkan reaksi, ya, menimbulkan gangguan kepada saudaranya. Subhanallah, ya, membuat saudaranya ini tidak nyaman berada di dekatnya, ya, atau bersama dengan kaum muslimin secara umum. Jangan seperti itu, ya. Jadikan ikhwah itu nyaman, ya. Eh, Apalagi di zaman sekarang, zaman kekafiran, subhanallah, ya. Bertemunya seorang muslim dengan muslim lainnya itu suatu nikmat yang paling besar, karomah, ya. Di zaman kekafiran seperti sekarang ini, zaman gurbah, zaman kurbah, ya, zaman keterasingan, ya, dan semisalnya. Itu bertemu dengan orang Islam itu suatu nikmat karunia. Bagaimana enggak dia keluar rumah sudah kufar semua. Entah itu kafir asli, ya, ataupun kafir murtad, ya, yang tasibu ilal Islam, orang-orang yang berintisab kepada Islam, ya. Dia enggak jumpai di mana kaum muslimin, enggak ada. Sekalinya ketemu sama kaum muslimin, sikapnya bengis, ya sudah, ya, kasihan. Ya, ini dijaga. Ini pelajaran penting untuk ahlu sunnah, ya, untuk ikhwan dan akhwat, ya, untuk memperhatikan betul suluknya, sikapnya kepada kaum muslimin, ya. Kalaupun ada yang tidak disukai dan sebagainya, usahakan untuk apa? Bersabar. Dan orang yang punya sikap tersebut harus segera apa? Improve dia. Jangan dibiasakan seperti itu. Ya, kasihan, ya, kasihan. Iya. Ini dijaga, ya, betul-betul, ya. Wa azala 'anil nas syarrahu, ya. Seorang muslim itu senantiasa menjauhkan dari manusia keburukannya, ya. Sehingga dia berpikir betul, jangan sampai saudara saya ini apa? Terkena keburukan saya, ya. Keburukan yang ada pada saya ini ditimpakan kepada saudaranya, ya. Apalagi kalau sudah ada di dalam lingkup yang sama, ya, di dalam jamaah, di dalam, ya, bertetangga dengan saudaranya. Usahakan jangan sampai saudaranya terganggu. Ya, itu zalim. Ya, zalim dosa besar. Iya. Sallallahu. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam asar yang ke-32. Hadatsana Abdurrahman ibn Salih. Hadatsana Abu Bakar ibn Ayyas. Masyaallah. An Asim qal, daripada Asim, ya,
wa huwa Ibnu Abi Nujud Al-Kufi, ya, ahadul qurra as-sab'ah, saduq. Abu Bakar ibn Ayyas ibn Salim al-Asdi al-Kufi, seorang abid. Taib. Kemudian daripada Asim, dia mengatakan kana Abu Wa'il, ya, Syakik ibn Salamah, idza khala baka. Ya. Dahulu Abu Wa'il Syakik ibn Salamah ini apabila beliau ini berkesendirian, baka, beliau menangis, ya. Banyak menangis, orang yang banyak menangis ketika bersendirian. Kemudian fasami'tuhu yaqul idza sajada, dan aku mendengarnya saat beliau itu bersujud. Ya, tatkala beliau bersujud di dalam salatnya, ya, Asim ini mendengar Abu Wa'il mengucapkan doa. Ya, Abu Wa'il berdoa, Rabbirhamni, ya Allah, rahmatilah aku, ya, kasih sayangilah aku. Rabbi a'fu anni, ya Allah, maafkanlah daripada kesalahan-kesalahanku. Kemudian Rabbi in ta'fu anni ta'fu taulan min kibalika. Ya Allah, apabila, ya, engkau mengampuni diriku, maka engkau akan mengampuni dari segala penjuru engkau, ya, dari segala arah, ya. Wa in tu'adzibuni, atau wa in tu'adzibni ghairu zalimin wala masbuqin. Dan apabila engkau mengazabku, menghukumku, maka niscaya engkau menghukumku, ya, lebih daripada orang-orang yang zalim, ataupun tidak pula pada orang-orang yang sebelumnya, orang-orang yang terdahulu yang sudah wafat. Ya. Ini ketakutan daripada Abu Wa'il, ya, Syakik ibn Salamah. Ya. Seorang muslim mesti seperti itu. Ya, ini sikap seorang muslim juga. Dia merasa takut, merasa khawatir, ya, akan terputusnya rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal di banyak ayat disebutkan, ya, wala tayasu min rahmatillah. Ya, janganlah kalian berputus asa dari rahmahnya Allah. Ya. Atau di tempat lain, inna rahmatallahi wasi'ah. Ya, sesungguhnya rahmahnya Allah itu besar. Ya. Banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an. Bahkan dalam surat apa itu? Barakallahu fikum. Sebentar. Kemudian juga di dalam surat Az-Zumar disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadi," ya. Katakanlah wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dengan harfun nida. Allah memanggil hamba-hambanya, ya. "Qul ya ibadi," wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, "alladzina asrafu ala anfusihim," yang mereka itu melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, ya. "La taqnatu min rahmatillah," ya. "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Ini Allah menunjukkan tentang kemahakuasaannya. Bahwasanya Allah apa? Maha Ar-Rahman Ar-Rahimin. Ya. Allah memiliki sifat apa? Pengasih lagi penyayang, dan juga Ghafur, Al-Ghafur Ar-Rahim. Ya, Maha Pengampun. Ya. Makanya Allah memberikan maghfirah, ampunan kepada hamba-hambanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian itu apa? Putus asa dari rahmatnya Allah. Ya. Ini Allah sudah memberikan khabar seperti itu dalam Al-Qur'an, ya. Bahwa Allah itu Maha Pengampun sebanyak apapun dosa hamba-hambanya, hatta kesyirikan dan kekufuran.
selama orang tersebut belum dia mati di atas kekufuran dan kesyirikan, maka pintu taubat yang Allah berikan itu masih terbuka luas. Ya, maka tujuan kita mengajak manusia itu berislam, ya, agar mereka itu berislam. Ya. Kita sebutkan mereka itu kafir, murtad, musyrik, tujuannya agar mereka berislam. Ya. Nah, itu bagian daripada adab dan akhlak. Ya. Sama seperti ketika Imam Ahmad itu pernah mendapati suatu kasus, ya, sebagaimana disebutkan Al-Marwazi atau Al-Marruzi atau Al-Murruzi, bisa dibaca dengan dhammah atau di fathah. Kata Al-Marruzi, ya, dari riwayat Abdul Wahhab Al-Warraq rahimahullahu taala, kalau ada seseorang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala enggak berbicara kepada Nabi Musa, ya, apa namanya, annallaha, ya, la yukallim Musa, atau bahkan berbicara, na'am, seperti halnya Asy'ariyah, ya. Allah berbicara, tapi apabila saut, tanpa suara, fahuwa jahmi, ya. Kemudian divonis oleh Abdul Wahhab Al-Warraq bahwasanya dia adalah seorang Jahmi. Jahmi apa? Kafir, ya. Maka fatabassama Abu Abdillah, Imam Ahmad tersenyum, ya, bangga mendengar daripada ucapan Abdul Wahhab Al-Warraq, ya. Beliau tersenyum, kemudian beliau mengatakan, ahsana qaula, ya. Ini adalah ucapan yang paling baik. Antum bayangkan, berakhlak, ya. Kalau antum mau belajar akhlak, adab, itu antum ada orang musyrik, ada orang kafir, antum kafirkan, itu akhlak namanya, ya. Bukan malah dikatakan dia muslim, ya, dia jahil, dia nggak tahu, antum jangan kafir-kafirkan, ya. Antum ngapain ngomongin asma wa sifat, bikin perpecahan, ya. Ngapain antum ngomong itu Al-Qur'an adalah makhluk atau bukan makhluk, ya. Ngapain antum katakan orang yang beribadah kepada kuburan itu ubadul kubur, ya. Antum ngapain, ya, menyalah-nyalahkan praktik amalan orang lain, ya. Itu bejat namanya, kaum su, ya, kata Imam Ahmad, ya, itu orang-orang bejat, nggak punya akhlak. Ingin tampil apa dohirnya, ingin tampil dilihat beradab kepada makhluk, ya, tapi kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para wali-walinya di kalangan ahli tauhid. Ya, jadi kalau antum mau belajar adab itu, ya, akhlak. Ya. Taib, kita kembali lagi. Jadi Abu Wa'il ini ketika sendiri ternyata, ya, di dalam sujudnya itu banyak menangis sampai terdengarlah, diketahui oleh, ya, Asim. Ya. Kemudian diriwayatkanlah, ya, sebagaimana diriwayat ini, ya, bagaimana Abu Wa'il Syaqiq ibn Salam ini berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah aku, meminta agar jangan terputus rahmatnya Allah. Ya, pada Allah tadi sudah sebutkan tadi kan dalam surat Az-Zumar di antaranya, ya, ayat 53, ya, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya. Orang-orang yang melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala hatta kekufuran, jangan putus asa, ya. Artinya apa? Mengajak untuk mencari, berusaha. Ya. Bukan justru apa bermudah-mudahan, bergampang-gampangan, tapi berusaha. Carilah rahmat pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah kufur, sudah musyrik, sudah bermaksiat, sudah bergelimpangan dengan dosa-dosa besar, apalagi sampai apa? Belepotan dan ketimpangan dengan kekufuran. Bertobat, ya. Cari jalannya. Ya, bukan justru malah santai dan menyalahkan apa? Orang yang menjelaskan, disebut khawarij, haddadi, tukang mengkafirkan, ya, takfiri, gulat dan seterusnya. Subhanallah. Itu mu'rid, itu sudah kafir, mu'rid, membangkang. Ya. Tapi carilah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa. Ya, cari dulu pengampunannya Allah, maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masih terbuka. Cari, ya, cari. Kemudian kata Abu Wa'il, ya, kalau engkau tidak mengampuniku, kalau engkau mengazabku, maka engkau tentu akan mengazab dengan azab yang syadid,
yang belum pernah engkau mengazabnya sekalipun kepada orang zalim ataupun orang-orang sebelumnya. Ya, ghairu zalimin wala masbuqin. Ya, itu saking ketakutannya dia, ya, terputus dari rahmahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, azabnya Allah itu syadid. Innallaha syadidul iqab. Ya, sungguhnya Allah Maha keras hukumannya. Ya, subhanallah. Ini beliau Wa'il Syakik ibn Salamah, ya. Kemudian dikatakan oleh Asim summa qal summa yansiju ka asyaddi nasijil sakla, ya. Kemudian beliau ini menangis selayaknya wanita yang dia itu tengah menangis dengan sebab kehilangan anak satu-satunya. Seperti wanita menangisnya, ya. Begitu ka asyaddi, ya, syadid, ya. Begitu kuat tangisannya, ya, sudah sehingga enggak tergambarkan lagi bagaimana tangisannya, ya, Abu Wa'il ini karena takut daripada terputusnya rahmatnya Allah dan juga azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sampai dikatakan walau ju'ilat lahud dunya ala ayyabkiya wa ahadun yarahu lam yaf'al. Ya. Dan jika saja Abu Wa'il ini diberikan dunia kepadanya agar dia mau untuk menangis, kemudian wa ahadun yarahu, sedangkan ada seseorang yang melihat dia menangis, ya, disodorkan dunia, kemudian agar dia mau menangis dan ada orang yang menyaksikan dia menangis, maka tidak mungkin lam yaf'al, dia tidak akan melakukannya. Ya, dia tidak akan melakukannya karena memang dia menangis karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selainnya. Ngimamin sholat dia nangis, ya, seperti itu. Bukan, tapi karena memang dia takut kepada Allah. Ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap seorang muslim, ya. Dan ini, ya, sikap saat seseorang itu berkesendirian. Ya, sikap saat seseorang itu apa? Berkesendirian. Ini masalah hati, masalah batin, ya. Dan ternyata ketahuan sama Asim, ya, kalau Abu Wa'il itu gemar menangis ketika di dalam sujudnya, ya. Masya Allah. Kemudian barakallahu fikum, pada asar yang ke-33 halaman ke-59, haddatsani Abdurrahman ibn Saleh qala haddatsana Ubaidah ibn Humaid an Mansur an Hilal ibn Yassaf qala hudistu an Isa bin Maryam. Oh, ini apa? Riwayat Israiliyat, ya. Hudistu an Isa bin Maryam kana yaqul idza kana yaumus shaumi ahadikum falyadhun lihyatahu biduhnin, ya, wa yamsah syafatai hatta yara an-nasu annahu laisa bisaimin wa idza a'ta syai'an bi yaminihi, ya, falyukhfihi min shimalihi wa idza shalla fi baitihi falyulqi alaihi sutratuhu atau sutrahu fa innallaha yaqsimu as-sana kama yaqsimur rizqa. Ini riwayat Israiliyat, ya. Bahwasanya Nabi Isa alaihi salam beliau mengatakan apabila salah seorang apabila di suatu hari salah seorang di antara kalian tengah berpuasa, ya, tengah berpuasa, maka falyadhun lihyatahu biduhnin, usapkanlah itu kepada janggutnya dengan minyak, biduhnin, ya, diusap janggutnya itu dengan minyak biar enggak kering. Wa yamsah syafatai hatta yara an-nasu annahu laisa bisaimin. Kemudian basahilah atau usapkanlah, ya, kedua bibirnya itu sampai-sampai manusia itu menyangka bahwa dia bukanlah seorang yang berpuasa. Ya. Ini sikap waro, sikap apa namanya? Ya, pelajaran bahkan di masanya Nabi Isa alaihissalam sudah diajarkan demikian, ya, untuk menyembunyikan amal, ya. Kata Nabi Isa alaihissalam, apabila di suatu hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka usapkanlah kepada janggutnya itu, ya, dengan minyak. Kemudian basahilah kedua bibirnya itu sampai-sampai manusia itu menyangka
bahwa annahu laisa bisaimin, dia bukanlah seorang yang tengah berpuasa, ya. Apalagi di zaman dulu berpuasa itu benar-benar apa? Nampak gitu kan, cuaca dan sebagainya, ya. Maka bagaimana caranya agar orang itu nggak menyangka kalau dia tengah berpuasa, ya. Bibirnya kering, janggutnya kering, maka basahi dengan minyak, ya. Basahi bibirnya dengan air misalnya atau dengan lidahnya seperti itu. Sehingga orang nggak tahu kalau dia tengah berpuasa menjalankan ibadah kan, ya. Puasa itu kan bagian ibadah, ya. Jadi orang nggak tahu kalau dia sedang berpuasa seperti itu. Kemudian wa idza a'ta syai'an, apabila dia memberikan sesuatu apa saja, ya, biyaminihi dengan tangan kanannya, maka falyukhfihi min shimalihi, usahakan agar tangan kirinya itu apa? Tidak mengetahuinya, ya. Maksudnya apa? Kalau antum ingin memberikan sesuatu, pastikan siapapun nggak ada yang tahu, ya. Ini memang berat, memang sulit, ya, tapi memang seperti itu. Nah, itu praktik daripada amalan hati, menjaga, ya. Karena tadi saya sebutkan apabila syaitan itu tahu, ya, niscaya akan apa? Memberikan syubhat, ya, memberikan was-was, ya, menimbulkan apa? Di antaranya riya. Iya. Nah, itu adalah praktik amalan hati. Ya, apabila memberikan suatu apapun itu apa saja, ya, usahakan tangan kirinya jangan sampai tahu. Seperti itu. Iya. Wa idza shalla fi baitihi falyulqi alaihi sutrahu. Ya, dan apabila salah seorang di antara kalian itu tengah salat, ibadah salat, maka di dalam rumahnya maka tutupilah, ya, tutupilah dengan pembatas, dengan penutup. Ya, seperti itu. Sehingga orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat kalau dia sedang apa? Ya, ibadah. Kalau di zaman kita sekarang ini di syariat yang Nabi SAW, ya, mungkin ibadah nafilah kan seperti itu, ibadah-ibadah sunnah. Iya. Maka fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqsimu as-sanaa, ya. Allah membagikan pujian kepada hamba-hambanya itu, ya, yang Allah puji secara langsung kepada hamba-hambanya sehingga hamba-hambanya itu meraih makom kedudukan yang tinggi di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi wali-walinya. Kama yaqsimu ar-rizqa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah apa? Membagikan rizki kepada hamba-hambanya, ya. Membagikan rizki kepada hamba-hambanya. Nah, itulah praktik daripada amalan soleh. Apa saja? Ya, ibadah sholat, ya, ibadah sodako, infak, ya, ibadah-ibadah lainnya. Ya. Untuk menjaga hati tujuannya, ya. Sehingga hati itu tidak apa berpaling dari maksud dan tujuannya. Adakah amalan solehnya itu diperuntukkan untuk Allah atau berbarengan dengan diperuntukkan untuk selainnya? Nah, itu yang bahaya. Makanya kita menjaga, ya, menjaga niat, menjaga keikhlasan, ya, menjaga tujuan kita, ya, dari setiap amalan soleh kita itu untuk apa sebetulnya. Ya. Kemudian asar yang ke-34, haddatsani Ismah ibn Fadl qala haddatsana Yahya ibn Yahya an Daud ibn al-Mughirah qala sami'tu Aba Hazim yaqul Isma ibn Fadl an-Numairi, Abu Fadl an-Naisabur, ya. Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman at-Tamimi, ya, atau lakabnya Abu Zakaria an-Naisaburi. Adapun Abu Hazm itu Salamah ibn Dinar, ya, ma'ruf. Salamah ibn Dinar. Daripada Abu Hazm, Salamah ibn Dinar, dia mengatakan as-siru amlaku bil alaniyah minal alaniyah bis-sir. Ya, sesuatu yang tersembunyi dari amalan hati itu lebih menguasai daripada amalan zahir. Sebagaimana, ya, amalan zahir itu menguasai daripada amalan hati. Wal fi'lu amlaku bil qaul minal qauli wal fi'l. Ya, dan amalan perbuatan itu lebih menguasai daripada sekedar amalan ucapan, sebagaimana amalan ucapan daripada amalan perbuatan. Paham sampai di sini? Iya. Maksudnya adalah sesuatu yang tersembunyi itu lebih kuat, ya, lebih berkah daripada sekedar amalan zahir. Ya.
daripada sekedar amalan zahiriyah, lahiriah, ya, seperti itu, dari apa yang nampak. Sebagaimana perbuatan itu lebih kuat, lebih menguasai daripada sekedar ucapan. Boleh jadi seorang itu dia mengucapkan, menyampaikan, memberitahukan, ya, tapi belum berbuat, kan seperti itu. Tapi sebaliknya, perbuatan yang sudah dikerjakan itu lebih menguasai daripada ucapan, dari apa yang belum dia sampaikan misalnya, atau sedang dia ucapkan dan dia sudah mengerjakannya. Iya, seperti itu maksudnya. Ya, jadi amalan hati, amalan yang tersembunyi, ya, itu lebih menguasai daripada amalan zahiriyah yang nampak di hadapan makhluk. Ya. Sama, maksudnya adalah faidahnya, barakallahu fikum, ya, kembali kepada penjagaan niat kita dan juga kita beramal, ya, memprioritaskan terlebih dahulu untuk kita meninjau kembali adakah amalan hati kita ini sudah benar sebelum kita berbuat, daripada alaniyah, amalan zahir. Seperti itu, ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang terakhir insyaallah taala, asar yang ke-35, hadatsana Al-Hasan ibn Yahya qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar. Ya, Abdul Razzaq As-San'ani, ya, Ibnu Hammam As-San'ani, Al-Hafidh, sahib daripada kitab tafsir dan sebagainya. Kemudian Ma'mar itu Ibn Rashid Al-Azdi, ya. Daripada Abdul Razzaq As-San'ani, daripada Ma'mar Ibn Rashid, dia mengatakan bakar rajulun ila janbil Hasan, Al-Hasanul Basri, ya. Faqal qad kana ahaduhum yabki ila janbi sahibihi fama ya'lamu bih. Jadi ada seseorang yang dia itu menangis di samping daripada Al-Hasanul Basri, ya. Mungkin dia tengah mendengarkan wejangan mau'idhah daripada Hasanul Basri, ya. Karena Hasanul Basri ini adalah seorang alim ulama, ya, ahli ibadah. Iya. Sehingga ketika Hasan Al-Basri itu menyampaikan nasihat, ya, mau'idhah, ya, wejangan-wejangan, kemudian lelaki tersebut menangis begitu saja di samping daripada Hasan Al-Basri, ya. Ini karena hatinya lembut, ya, hatinya lembut. Tersentuh dengan apa? Ya, mau'idhah, dengan nasihat. Ada orang itu dia, ya, barakallahu fikum, disampaikan nasihat justru apa? Ngeyel. Ya, ngeyel. Para salaf itu ketika disampaikan, ya, nasihat, mau'idhah, ya, disampaikan sampai kepada kalimat ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, itu mereka menangis, membasahi lihiyahnya, janggutnya. Iya, orang sekarang itu apa? Ya, justru membantah, ngeyel. Iya. Apalagi sekedar apa? Sekedar dosa-dosa, dibilang kafir saja makin ngeyel. Siapa antum mengkafir-kafirkan, ya? Antum ini ahli sorga, seperti itu. Iya. Subhanallah. Dan zaman dulu enggak. Para salaf itu ketika disampaikan bertakwalah kepada Allah, ini halal, ini haram, ya, ini kesyirikan, ini kekufuran, ini kezindikan, mereka lari daripada hal tersebut, ya. Lari daripada hal tersebut. Bahkan menangis membasahi lihiyah mereka, janggut mereka. Iya. Kemudian kata Hasanul Basri ketika, ya, mengetahui di sampingnya ada lelaki yang menangis karena mendengar daripada ucapannya, kemudian disampaikan oleh Hasanul Basri, qad kana ahaduhum yabki ila janbi sahibi fama ya'lamu bihi. Ya, dulu juga ada seseorang yang dia itu, ya, salah seorang di antara mereka itu nangis di samping saudaranya, ya, sedangkan saudaranya itu enggak mengetahuinya. Ya. Apa faedahnya? Ya, wallahu a'lam. Ya, ala kulli hal, intinya, ya, ada seseorang itu dia menangis, ya, ketika disampaikan nasihat seperti itu, ya, disampaikan nasihat. Wallahu a'lam. Taib, ilahuna wallahu musta'an. Semoga yang sedikit ini dapat difahami. Insyaallah kita masih akan tetap melanjutkan daripada sisanya sampai khatam insyaallah, sampai tamat. Bismillahirrahmanirrahim tabaraka wa taala. Naktafi bihadzal qadri insyaallah taala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.